Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Pada yang terhormat Dr. Heri Firmansyah, SH, MPhum, MPA, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas terkait analisis kriminologi terhadap putusan kasasi Ferry Sambo mengenai perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup berdasarkan putusan nomor 813 garing K garing PIP garing 2023. Masuk dalam latar belakang mengenai poin pertama terkait dengan negara hukum, di mana negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga setiap tindakan atau perilaku warga negara harus selalu berlandaskan pada norma atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Muhammad Yani, negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahan tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, tetapi melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah. Oleh karena itu, dalam poin kedua kami mengenai hak asasi manusia, berarti konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari istilah negara hukum, yang pada dasarnya mengutamakan dan melindungi hak-hak warga negaranya. Sehingga berbicara mengenai hukum tentunya tidak akan terlepas dari hak-hak warga negara atau hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun, tidak jarang hak asasi manusia ini dilanggar oleh segelintir kelompok yang mengutamakan kepentingan pribadi hingga berpotensi membahayakan dan mengancam nyawa orang lain, termasuk melalui tindakan ekstrim seperti dalam poin kedua kami mengenai pembunuhan. Dalam konteks tersebut, kriminologi berperan untuk memahami bagaimana suatu tindakan dipersepsikan sebagai kejahatan. Howard S. Becker menegaskan bahwa perlu dibedakan antara pelanggar hukum dan pelaku kejahatan. Baginya pelanggaran hukum merupakan suatu tindakan atau perilaku itu sendiri, sementara kejahatan dapat dipahami sebagai reaksi sosial terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai peristiwa semata, tetapi juga menelaah berbagai faktor seperti latar belakang munculnya kejahatan, serta sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penerapan kriminologi, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo terhadap ajudannya sendiri yakni Brigadir Nofriansyah Yosua di rumah dinas Polri menjadi studi kasus yang penting untuk dianalisis. Kasus ini melibatkan Richard Eliezer dan memunculkan berbagai isu hukum yang kompleks. Dengan demikian, melalui analisis kasus nyata seperti ini, kriminologi tidak hanya melihat aspek kejahatan secara normatif, tetapi juga meneliti berbagai faktor penyebab, pembenaran, dan kompleksitas yang melatar belakangi tindakan tersebut. Sehingga poin keempat kami menyatakan mengenai perlindungan hukum, di mana pada hakikatnya peran negara sangatlah penting dalam melindungi hak-hak warga negaranya, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, khususnya perbuatan yang dapat merampas nyawa orang lain, yang dimana hukum itu seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan, terutama melalui penerapan hukum pidana yang berfungsi menegakkan keadilan dan menjaga keselamatan warga negaranya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tinjauan teoritis, di mana kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat, kejahatan, cara melakukan kejahatan, serta faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Di mana ilmu ini juga mempelajari tentang cara untuk mencegah dan juga menanggulangi kejahatan. Dan dalam sudut pandang kriminologi, kejahatan itu adalah tindakan yang merugikan materi, jiwa, dan juga kesehatan masyarakat. Dan ini tuh dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Dan terdapat 4 unsur utama dalam kejahatan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada tindak pidana atau actus reus, ada niat kriminal atau mens rea, ada konkurensi yaitu kesesuaian antara niat kejahatan dan juga perbuatan, dan ada sebab akibat atau kausalitas. Di mana salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa itu adalah pembunuhan berencana atau disebut juga dengan mort yang diatur di dalam pasal 340 KUHP, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa yang dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dipidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.
Dan menurut Chasami, unsur direncanakan terlebih dahulu itu terpenuhi jika adanya kehendak diputuskan dengan tenang, adanya waktu yang cukup antara niat dan juga pelaksanaan, dan yang terakhir adanya perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemidanaan, di mana pemidanaan itu merupakan upaya untuk menyadarkan para terpidana agar mereka menyelesaikan perbuatan yang mereka lakukan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik demi terciptanya keamanan dan juga ketertiban, di mana tujuan dari pemidanaan itu sendiri diatur dalam pasal 5 KUHP baru. Kemudian, terakhir saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara keadilan restoratif dan juga keadilan retributif, di mana keadilan restoratif itu berfokus untuk memperbaiki kerugian akibat kejahatan, lalu melibatkan antara korban, pelaku, dan juga masyarakat, menggunakan dialog untuk mencari penyelesaian yang disepakati bersama, lalu bertujuan untuk penyembuhan, pemulihan hubungan, dan juga perbaikan kerusakan sosial. Dan di sini masyarakat tuh berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan dukungan pemulihan. Sedangkan keadaan retributif itu berdasarkan pada prinsip pembalasan atau retribusi, lalu berfokus kepada hukuman yang proporsional terhadap kejahatan, dan tujuan utamanya itu adalah untuk menghukum, pencegahan, dan juga memberikan efek jerak. Lalu dilakukan dengan proses yang formal dengan adanya pembuktian bersalah dan pemberian hukuman. Dan dalam keadaan retributif ini, peran masyarakat itu terbatas, hanya sebagai saksi atau juri dalam persidangan saja. Kemudian akan saya lanjutkan ke bab 3 mengenai metode penelitian. Jadi, jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut normative law research. Jadi, penelitian hukum normatif ini diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan, baik yang ditinjau dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, maupun, hubungan harmoni perundang-undangan. Kemudian, pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama, pendekatan perundang-undangan yang biasa kita sebut, statute approach, yaitu pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku terkait dengan isu hukum yang sedang kami teliti. Nah, dalam penelitian ini, kami menelaah, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, misalnya kami menelaah pasal-pasal yang bahas terkait perubahan hukuman mati menjadi hukuman, seumur hidup dalam putusan tersebut. Yang kedua ada pendekatan kasus yang biasa, kita sebut dengan, case approach, yaitu, pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap, kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang kami telaah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, di dalam penelitian ini kami sebagai tim penulis, menelaah, kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kami sebagai tim penulis, kami menggunakan bahan penelitian yang pertama itu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum, eee, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bisa putusan pengadilan juga, lalu dokumen resmi negara juga bisa. Nah, badan hukum ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum, secara umum, dan hukum, atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, ada bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum. Bisa buku hukum, bisa jurnal hukum yang berprinsip prinsip dasar. Bisa juga hasil penelitian hukum, lalu bisa juga kamus hukum, lalu bisa ensiklopedia hukum. Kemudian, kami juga melakukan penelusuran dengan teknik studi pustaka atau yang disebut, bibliography study, di mana kami mengkaji informasi tertulis, mengenai hukum yang berasal dari, berbagai sumber dan yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Kemudian, kami juga menggunakan teknik analisis, bahan hukum penafsiran sistematik yang di mana kami, menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan, pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal, dalam undang-undang lainnya. Kemudian saya akan lanjut ke rumusan masalah yang pertama.
Penerapan teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga penting dalam memahami kasus-kasus kejahatan, misalnya dengan teori strain. Penerapan teori strain dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memungkinkan pengadilan untuk memahami motif di balik perilaku kriminal. Teori strain mengungkapkan bahwa ketegangan antara tujuan yang diinginkan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat menyebabkan suatu tindakan kejahatan. Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Ferdy Sambo mengaku marah dan tersulut emosi kepada Brigadir Yosua setelah mendapatkan laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Ferdy Sambo, ia segera merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dengan memerintahkan Barada Richard dan Bribka Riki untuk membunuhnya. Nah, dari sini pengadilan dapat mempertimbangkan, tekanan batin yang mungkin dialami oleh Ferdy Sambo sebelum ia pada akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut untuk mencapai tujuannya. Dengan memahami motif di balik suatu tindak kejahatan, pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menentukan hukuman yang lebih sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Kemudian, kriminologi merupakan suatu kajian dengan pendekatan multidisiplin yang bergantung pada disiplin utamanya. Dalam kriminologi, penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai macam ilmu dasar. Misalnya, ahli psikologi yang menjelaskan melalui aspek psikologis yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam proses pembuktian dalam sidang peradilan, majelis hakim biasanya nggak hanya menghadirkan saksi-saksi, namun juga para ahli yang dapat membantu proses pembuktian. Dalam sidang Ferdy Sambo, majelis hakim menghadirkan seorang ahli psikologi forensik bernama Reni Kusumowardhani. Dalam keterangan yang diberikan oleh Reni, dikatakan bahwa Ferdy Sambo secara psikologis cenderung mempunyai emosi yang tidak terkontrol dan tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang akan ia lakukan apabila kehormatannya terganggu. Selain itu, Ferdy Sambo juga bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi apabila berada dalam situasi yang mengganggu kondisi emosi dan self-esteem-nya. Ketika Ferdy Sambo mendapatkan laporan dari istrinya bahwa ia telah dilecehkan oleh Brigadir Yosua, self-esteem atau kondisi emosinya segera menguasainya sehingga ia dapat menjadi orang yang dikuasai emosi yang tidak terkontrol yang berujung pada rencananya untuk membunuh Brigadir Yosua. Keterangan yang diberikan oleh Reni ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim, untuk mengganti hukuman terhadap Ferdy Sambo dengan mempertimbangkan, kondisi psikologis dari Ferdy Sambo tersebut. Selanjutnya, yakni terkait dengan apakah perubahan hukuman tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif atau retributif dalam prinsip kriminologi. Pertama, menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah hukuman atau penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku, sedangkan pidana sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan menimbulkan penderitaan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus Sambo sendiri, tindakannya termasuk pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan adanya perbuatan nyata, kematian korban, dan hubungan sebab akibat. Proses hukumnya cukup panjang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati, Pengadilan Tinggi mempertahankan putusan tersebut, namun Mahkamah Agung mengubahnya menjadi pidana penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan hak hidup dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Kasus Sambo juga dapat dianalisis dengan adanya teori kriminologi modern. Misalnya, strain theory yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dan hierarki kepolisian dapat memicu perilaku menyimpang. Selain itu, adanya differential association menunjukkan bahwa kriminalitas sendiri bisa dipelajari dari lingkungan sosial yang membenarkan pelanggaran hukum tersebut. Selain itu, adanya pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia terlihat dari adanya KUHP lama yang berubah menjadi KUHP baru, yang mana KUHP lama sendiri berorientasi retributif, yang fokusnya pada penderitaan pelaku dan ketertiban umum, sedangkan dalam KUHP baru menekankan korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif, dengan tujuan mencegah tindak pidana,
melindungi masyarakat, membina terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga hak hidup dan martabat manusia. Perbedaan ini juga terlihat pada konsep keadilan retributif dan restoratif, yang mana retributif sendiri fokusnya pada hukuman yang setimpal, sedangkan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Sambo menunjukkan adanya orientasi restoratif humanistik, yang mana hukuman seumur hidup tetap memberikan efek jera, namun juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk refleksi dan juga rehabilitasi moral. Perubahan hukuman Verdi Sambo sendiri mencerminkan adanya upaya hukum Indonesia menyeimbangkan dengan kepastian hukum, keadilan substansif, dan juga perlindungan hak hidup. Sistem pemidanaan kini mulai beralih dari sekadar pembalasan menjadi keadilan restoratif yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia, bukan sebaliknya. Masuk dalam poin ketiga terkait dampak perubahan putusan Ferdi Sambo terhadap penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Poin pertama mengenai peranan kekuasaan kehakiman. Sebagai negara hukum, tentunya kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam penyelenggaraan negara karena merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan yang ditegaskan dalam UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sekaligus berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa tindakan pemerintah maupun warga negara tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Pentingnya peranan kekuasaan kehakiman juga ditegaskan oleh Syahran Basa yang menyatakan bahwa peradilan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga mekanisme check and balance antara masyarakat dan pemerintah. Pandangan ini menegaskan bahwa hakim bukan hanya sekadar condong terhadap undang-undang, tetapi juga melakukan penafsiran aktif yang memastikan hukum tetap hidup, relevan, dan berkeadilan. Selanjutnya, dalam membahas peradilan, tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas equality before the law, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang sama di mata hukum, yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Namun dalam praktiknya, asas tersebut kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah kasus yang melibatkan pejabat publik menimbulkan persepsi bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan dan sekaligus menguji asas equality before the law di Indonesia. Peristiwa ini bermula dari tewasnya Brigadir J pada Juli 2022 yang awalnya diklaim sebagai baku tembak antara anggota kepolisian akibat dugaan pelecehan terhadap Putri Cendrawati. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut dan dorongan dari publik, terungkap bahwa Brigadir J tewas akibat pembunuhan berencana yang diperintahkan langsung oleh Ferdi Sambo. Fakta ini tentunya memicu kekecewaan berat masyarakat karena seorang perwira tinggi yang seharusnya menegakkan hukum justru merusaknya secara sistematis. Hingga akhirnya hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pidana mati terhadap Ferdi Sambo sebagai bentuk respon terhadap tuntutan keadilan yang kuat dari masyarakat. Hal ini juga tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa 76% responden mendukung pemberian hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Namun ketika tekanan publik mulai mereda, Mahkamah Agung justru mengubah putusan tersebut menjadi pidana hukuman seumur hidup. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa hukuman seumur hidup tidaklah sebanding dengan perbuatan Ferdi Sambo, yang dengan sengaja menghilangkan nyawa bawahannya dan berupaya untuk menutupi kejahatan tersebut. Fenomena pengubahan hukuman tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara putusan pengadilan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya jarak antara hukum positif dan keadilan substansif. Dalam kasus Ferdi Sambo, dapat dilihat bahwa proses hukum yang berjalan memang menunjukkan bahwa adanya upaya untuk menegakkan hukum secara formal. Namun, apabila kita tinjau dari aspek keadilan substansif, masih terdapat ketimpangan antara putusan yang dijatuhkan dengan ekspektasi masyarakat terhadap rasa keadilan itu sendiri. Banyak pihak yang menilai bahwa perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup mencerminkan bahwa lemahnya komitmen lembaga peradilan dalam memberikan efek jerat kepada pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, aparat penegak hukum, dan integritas serta lembaga peradilan di Indonesia.
Padahal keadilan yang sejati seharusnya tidak bergantung pada tekanan publik semata, melainkan harus ditegakkan berdasarkan kebenaran dan kejujuran hakim dalam menafsirkan hukum. Pada bagian kesimpulan ini, dapat kita pahami bahwa perubahan hukuman Ferdi Sambo oleh Mahkamah Agung didasarkan pada kombinasi pertimbangan kriminologis, psikologis, serta perkembangan kebijakan pemidanaan yang lebih modern dan juga humanis. Perkembangan paradigma pemidanaan Indonesia sendiri yang semakin menekankan aspek rehabilitasi dan hak asasi manusia membuat Mahkamah Agung tidak lagi berfokus pada pendekatan retributif semata. Perubahan putusan ini pun memiliki dua dampak, yang mana di satu sisi menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih maju dan berorientasi pada hak asasi manusia. Namun di sisi lain, memunculkan penurunan kepercayaan publik karena dianggap tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, terdapat dua saran utama, yakni yang pertama, aparat penegak hukum harus lebih transparan dan juga konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum, terutama pada kasus yang melibatkan pejabat negara, serta meningkatkan komunikasi publik agar dasar putusan dapat dipahami oleh segenap masyarakat. Lalu yang kedua, masyarakat diharapkan lebih kritis dan menyadari bahwasanya pemidanaan tidak hanya soal pembalasan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan juga rehabilitasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan terima kasih.